Jangan dalam tengah perjalanan iman kita berhenti. Kita tidak kuat dan akhirnya kita menyerah. Dan inilah yang pada akhirnya akan membuat kita mundur karena kita kecewa. Kita malah berbalik dari jalan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan ini akan membuat orang-orang menertawakan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita dapat merenungkan firman Tuhan, dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Euforia Kristen. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita akan merasakan sukacita, ada damai sejahtera, ada kelepasan. Dan hal ini sering kali kita luapkan di dalam postingan-postingan kita di media sosial yang kita miliki. Ada deklarasi, ada kebanggaan yang ditampilkan kepada semua orang. Hal ini tidaklah salah, tetapi hendaknya harus terus dipertahankan. Karena jika tidak, maka perbuatan kita itu justru akan menjadi bumerang yang akan mempermalukan kekristenan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-27. Lukas 14 ayat 27. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Melalui ayat ini, Yesus mengingatkan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Artinya, semua yang terikat dengan keduniawian kita harus, ingat harus, jadi tidak dapat ditawar. Harus dilepaskan, dan hati kita tidak lagi terpaut pada harta benda kita, tidak terpaut pada keinginan daging, dan tidak terpaut lagi pada perbuatan dosa lagi. Dengan demikian, kita telah memikul salib kita. Segala perbuatan kedagingan kita telah kita salibkan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah untuk mengikut Yesus. Artinya, kita mencontoh, kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Dan itulah yang membuat kita bisa disebut sebagai pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 29. Lukas 14 ayat 28 sampai 29. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Dalam hal ini, Yesus memberi penjelasan tentang menjadi pengikut Kristus dengan menggunakan analogi seorang yang akan membangun sebuah menara. Sebelum memulainya, mereka harus membuat anggaran biayanya untuk menyesuaikan dengan kemampuannya. Dan hal ini dilakukan supaya pembangunan menara tersebut bisa selesai dengan sempurna. Dan ini adalah gambaran bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Dimulai dengan pertobatan, kemudian berhenti dari segala perbuatan dosa kita. Dan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Harus dilanjutkan dengan langkah iman. Terjadi perubahan cara hidup dari hidup yang lama kepada hidup yang baru sebagai seorang Kristen. Dan perjalanan ini masih panjang. Butuh effort, butuh semangat, butuh tekad, dan butuh iman yang kuat untuk tetap setia.
Di sini kita membutuhkan satu ketahanan iman untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dalam tengah perjalanan iman kita berhenti. Kita tidak kuat dan akhirnya kita menyerah. Dan inilah yang pada akhirnya akan membuat kita mundur karena kita kecewa. Kita malah berbalik dari jalan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan ini akan membuat orang-orang menertawakan kita. Mereka telah melihat perjalanan iman kita melalui media sosial yang kita posting. Ternyata kita tidak dapat bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dinasihati, janganlah kita larut dalam euforia kekristenan kita yang hanya sementara. Karena perjuangan kita masih panjang dan dibutuhkan satu tekad, semangat, dan iman yang teguh serta ketahanan untuk kita dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan iman dalam hidup kita ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Euforia Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pagi ini kembali kami diingatkan ya Tuhan, ampuni kami kalau sering kali kami bertindak berlebihan ya Tuhan terhadap apa yang kami alami. Kami sering kali Tuhan melupakan nasihat daripada firman Tuhan untuk tetap bertahan, untuk tetap setia, untuk tetap hidup di dalam kekudusan dan mempertahankan semuanya yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui renungan pagi ini ya Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu tekun, untuk selalu bertahan dan beriman kepada Tuhan. Pengharapan kami kepada Engkau tidaklah akan menjadi sia-sia, karena Tuhan sudah menentukan dan berjanji kepada kami, ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa,
kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.